Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkenalkan nama saya Siva Nurlayali, mahasiswa program studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas Pendidikan Islam dan Keguruan Universitas Garut. Pada video kali ini, kita berjumpa lagi di pematerian etika Islam yang ketiga, yaitu mengenai etika berbahasa kepada orang tua, guru, dan juga sesama. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, etika dalam Islam merupakan bagian yang sangat penting. Islam sangat menekankan pentingnya beretika yang baik, bertutur kata yang sopan atau qaulan sadida. Etika berbahasa bukan sekedar sebagai sopan santun, melainkan integral dari akhlak seorang muslim. Oke teman-teman, lanjut pada materi. Pertama-tama kita akan membahas terlebih dahulu mengenai etika. Etika adalah sekumpulan asas atau nilai mengenai benar dan salah perbuatan manusia, atau sesuatu yang mengatur perilaku individu atau kelompok. Kemudian yang selanjutnya adalah definisi dari komunikasi. Komunikasi sendiri adalah penyampaian pesan dari komunikator ke komunikan. Kemudian yang selanjutnya adalah etika komunikasi berbahasa. Etika komunikasi berbahasa adalah norma dan nilai yang mengatur penggunaan bahasa, baik itu lisan maupun tertulis, agar interaksi berjalan dengan santun, efektif, dan saling menghormati. Tujuan dari etika komunikasi yang baik itu adalah untuk memberikan suasana yang nyaman, menghindari salah paham, dan menunjukkan perilaku yang baik. Selanjutnya adalah pilar utama etika kebahasaan. Pilar utama dari etika kebahasaan ada 3, yaitu yang pertama adalah kesantunan bahasa. Kemudian yang kedua, sikap atau nonverbal. Dan yang ketiga adalah waktu dan tempat. Untuk poin yang pertama, itu kita harus memperhatikan kesantunan bahasa, serta penggunaan intonasi atau nada yang baik dan benar. Kemudian poin yang kedua yaitu nonverbal, berkaitan dengan ekspresi wajah kita, kontak mata yang wajar, serta postur tubuh yang sopan. Kemudian untuk poin yang ketiganya, waktu dan konteks, itu berkaitan dengan memperhatikan waktu yang baik, yang tepat untuk berkomunikasi, dan juga menyesuaikan bahasa dengan siapa kita berbicara. Nah, selanjutnya poin inti yaitu etika berbahasa kepada orang tua. Orang tua memiliki kedudukan yang sangat mulia dalam Islam. Perintah berbuat baik kepada keduanya sering disandingkan dengan perintah bertauhid atau mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, agar lebih jelas teman-teman dapat melihat pada tabel di atas itu mengenai etika kepada orang tua. Ada 4 poin etika berbahasa. Yang pertama adalah kita harus berbicara dengan lemah lembut dan sopan. Yang mana kita harus berbicara dengan penuh hormat, kasih sayang, merendahkan diri bahkan saat mereka memasuki usia senja. Kemudian menghindari perkataan buruk. Perkataan buruk ini sangat dilarang keras. Dilarang keras untuk mengeluarkan kata-kata yang menyakiti hati mereka, sekecil apapun. Kemudian yang ketiga adalah tidak membentak atau mengeraskan suara. Kita harus menjaga nada bicara agar tetap rendah dan tidak melampaui suara mereka sebagai bentuk dari penghormatan. Kemudian poin yang keempat adalah
mengucapkan perkataan yang mulia, memilih kata-kata yang terbaik yang mengandung doa, sanjungan, dan penghargaan. Nah, kemudian kaitannya kita akan membahas contohnya dalam Al-Quran atau kaitannya dengan Al-Quran. Kewajiban berbuat baik termasuk dalam perkataan kepada orang tua itu tercantum dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 23 dan 24. Baik teman-teman semuanya, berikut merupakan kaitannya dengan Al-Quran dari materi etika komunikasi berbahasa kepada kedua orang tua. Untuk yang pertama adalah Quran surat Al-Isra ayat 23 dan Al-Isra ayat 24. Nah, untuk poin selanjutnya adalah ketika tadi kita sudah membahas etika kepada orang tua beserta ayat-ayatnya. Kemudian sekarang kita akan membahas etika terhadap seorang guru atau dosen ya. Nah, di sini teman-teman, guru atau pendidik dalam Islam merupakan pewaris para nabi atau warasatul anbiya yang mengajarkan ilmu dan membimbing. Etika terhadap guru merupakan prasyarat agar ilmu yang didapat menjadi berkah dan bermanfaat. Nah, teman-teman, di sini teman-teman dapat melihat pada tabel yang membahas mengenai etika berbahasa kepada guru. Di sini ada 4 poin. Untuk yang pertama adalah menghormati dan memuliakan, yang mana kita harus menggunakan panggilan yang sopan dan menghargai kedudukannya. Kemudian pada poin yang kedua adalah mendengarkan dengan seksama, tidak memotong pembicaraan, menyimak dengan benar, dan juga menyimak nasihat dan menunjukkan perhatian penuh saat guru sedang berbicara. Kemudian untuk poin yang ketiga adalah berbicara dengan santun dan rendah hati, mengajukan pertanyaan dan berpendapat dengan tata krama yang baik tanpa terkesan menggurui atau menantang. Kemudian poin yang terakhir, menghindari perdebatan dan berbicara dengan nada keras. Kita harus berhati-hati agar ucapan kita itu tidak menyinggung perasaan seorang guru. Kemudian yang selanjutnya adalah kaitannya dengan Al-Quran. Nah, teman-teman, meskipun dalam Al-Quran tidak dikatakan secara spesifik kata guru, etika terhadap seorang guru dapat dianalogikan dengan menghormati perintah orang yang berilmu dan mencontoh adab murid kepada guru, seperti kisah Nabi Musa dan Khidir. Baik teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah kita sebelumnya membahas mengenai etika kepada orang tua, etika kepada guru atau dosen, sekarang kita akan membahas etika berbahasa kepada sesama. Islam mengajarkan kepada kita agar berbicara dengan baik kepada semua orang, atau berbicara kepada semua orang dengan perkataan yang baik. Nah, di sini seperti sebelum-sebelumnya kita mencantumkannya dalam tabel mengenai etika berbahasa. Sama seperti sebelumnya, etika berbahasa kepada sesama juga ada 4 poin. Yang pertama adalah berkata yang baik atau diam. Merupakan prinsip dasar dalam Islam jika seseorang tidak mampu untuk berbicara yang baik, maka orang tersebut lebih baik untuk diam. Ketika seseorang itu tidak mampu untuk mengatakan hal yang baik, lebih baik menahan lisan untuk menghindari dosa atau menyakiti orang lain. Nah, kemudian untuk poin yang kedua, menghindari perkataan bohong, kotor atau gibah, menggunjing orang lain, dan fitnah. Semua bentuk perkataan yang merusak hubungan itu sangat dilarang dalam Islam. Kemudian poin yang ketiga, menggunakan bahasa yang benar atau qaulan sadida. Kita harus berbicara yang jujur,
lurus dan bertanggung jawab. Kemudian poin yang terakhir adalah menggunakan bahasa yang lembut atau qaulan layyinan. Yang mana apabila kita mampu, kita harus berbahasa yang halus bahkan kepada orang yang mungkin menyakiti kita. Baik teman-teman semuanya, berikut merupakan kaitannya dengan Al-Quran dari materi yang ketiga, yaitu mengenai etika komunikasi berbahasa dengan sesama. Baik teman-teman semuanya, sekian materi mengenai etika komunikasi berbahasa. Semoga video ini dapat bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.